Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Satya Mahendra dengan NIM G0025227 dari kelompok A4. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 2.1 sistem genitalia dan uropoetika. Untuk laporan pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varicocele, dan pembesaran prostat. Yang pertama mengenai anatomi penis. Jadi penis ini merupakan organ tubuler yang fungsinya itu sebagai alat kopulasi pada pria. Penis ini homolog dengan glans klitoris kalau pada wanita, dan terdiri dari pars libera dan pars fixa. Yang pertama, pars fixa terlebih dahulu, itu ada bulbus penis yang letaknya di tengah, diampit oleh crus penis. Lalu ke distal akan berlanjut menjadi corpus spongiosum dan glans penis. Lalu ada crus penis, itu letaknya di lateral bulbus penis, terdiri dari struktur dextra sinistra. Pada bagian dorsal akan membentuk corpora spongiosa penis. Selanjutnya, pars libera dari penis itu pertama ada corpus spongiosum, itu letaknya di ventral penis. Dilalui oleh uretra pars spongiosa, lalu ujung distalnya akan melebar menjadi glans penis. Nah, di dalam glans terdapat fossa navicularis. Kemudian di ujung glans penis itu ada lubang yang namanya ostium uretra externum. Nah, corpus spongiosum ini juga ditutupi oleh preputium, yaitu kulit. Lalu preputium ini terhubung ke glans dan akan menjadi frenulum preputii. Dan di sini terdapat glandula Tyson yang akan menghasilkan smegma. Lalu ada corpora cavernosa, itu letaknya di dorsal penis, merupakan jaringan erektil utama. Nah, ruang di dalamnya itu namanya caverna cavernosum. Terus saat ereksi itu bakal terisi darah, dan di tengah itu terdapat arteri profunda penis. Di kedua sisi itu dipisahkan oleh septum pectiniforme penis. Lalu selanjutnya ada anatomi dari skrotum. Skrotum ini merupakan lapisan pembungkus testis yang fungsinya untuk mengatur suhu dari testis. Dan skrotum ini terdiri dari 9 lapisan. Untuk 9 lapisan tersebut, yang pertama ada kulit skrotum itu sendiri, lalu ada fascia dartos, lalu ada fascia spermatica externa, lalu ada musculus crematorica, lalu ada fascia spermatica interna, lalu ada tunica vaginalis lamina parietalis, lalu ada tunica vaginalis lamina visceralis, lalu ada tunica albuginea, dan ada tunica vasculosa. Selanjutnya, testis itu struktur yang homolog dengan ovarium kalau pada wanita. Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan sperma. Testis ini letaknya di bagian dalam dari skrotum, dan ada testis kanan dan testis kiri. Untuk testis kiri lebih rendah karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Untuk lapisan pembungkus testis itu ada 3. Yang pertama ada tunica vaginalis,
yang terdiri dari lamina parietalis dan lamina visceralis. Nah, lamina parietalis itu nempel pada fascia internal dari skrotum, sedangkan lamina visceralis itu akan menempel langsung pada substansi testisnya. Lalu yang kedua ada tunica albuginea, dan yang ketiga ada tunica vasculosa, tempat dari pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Selanjutnya adalah jalur perjalanan sperma. Awalnya spermatozoa akan dihasilkan oleh sel gamet dari tubulus contortus spiniferus, kemudian menuju ke tubulus rectus spiniferus, lalu lanjut ke retestis, lalu lanjut ke ductuli efferentes, kemudian ke epididymis, lalu akan menuju ke ductus deferens, lalu ke ampula ductus deferens, lalu akan bersatu sama cairan yang ada di vesicula seminalis di ductus ejaculatorius. Kemudian cairan tersebut akan keluar melalui ostium ductus ejaculatorius yang ada di uretra pars prostatica. Selanjutnya menuju ke uretra pars membranacea, lalu ke uretra pars poinosal, lalu keluar melalui ostium uretra externum. Selanjutnya untuk perbedaan klinis dari ketiga kasus tadi. Yang pertama itu torsio testis. Jadi kondisi di mana funiculus spermaticus dari testis ini akan terpelintir sehingga menyebabkan adanya transangulasi arteri testicularis dan juga dapat menyebabkan nekrosis dari testis. Kemudian ada untuk kasus yang kedua itu adalah varicocle, yaitu kondisi di mana dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus sponginiformis akibat gangguan aliran darah balik ke vena. Kemudian untuk kesulitan buang air kecil karena untuk kasus yang ketiga itu kemungkinan adalah BPH, yaitu pembesaran jaringan prostat yang menyebabkan sulit buang air kecil karena adanya penyumbatan di uretra. Nah, ketika prostat membesar, uretra pars prostatica akan terhimpit sehingga urinnya tidak bisa keluar. Lalu untuk laporan yang kedua, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Oke, untuk pembagiannya itu ada 4, yaitu ren, lalu ada ureter, lalu ada vesika urinaria, lalu ada uretra. Yang pertama ren. Nah, ren ini atau ginjal memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama, ginjal itu akan melakukan ekskresi dengan menyaring darah dan membuang sisa zat metabolit, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Ginjal juga melakukan filtrasi, yaitu menyaring darah dan memulai proses pembentukan urin. Lalu ginjal juga akan meregulasi dan mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh, dan juga menyeimbangkan hormon. Kemudian saluran di bawah ginjal itu ada ureter. Fungsinya sendiri itu untuk menyalurkan urin dari ren atau ginjal ke vesika urinaria. Nah, lalu ada vesika urinaria yang akan menampung
urin sebelum akhirnya ke uretra. Lalu yang terakhir ada uretra. Itu untuk uretra ini ada fungsinya sendiri itu untuk menyalurkan urin dari vesika urinaria ke luar tubuh. Lanjut untuk jalur perjalanan urin, itu pertama urin akan dibentuk di ginjal, lalu ke nefron, lalu ke tubulus contortus proximal, lalu ke tubulus descendens Ansainle, lalu di medula akan membentuk lengkungan, lalu ke tubulus ascendens Ansainle, lalu ke tubulus collectivus distal, lalu ke ductus collectivus, lalu ke papilla renalis, lalu ke calyx minor, lalu ke calyx major, lalu ke pelvis renalis, dan ke ureter. Nah, ureter ini akan menyalurkan ke vesika urinaria. Nah, lalu urin ini akan disambung di vesika urinaria, lalu ke uretra. Selanjutnya untuk laporan ketiga, jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spasium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan spisiotomi. Yang pertama untuk pelvis dan perinei, jadi diafragma pelvis itu dibentuk oleh 3 struktur, yaitu muskuli penyusunnya, lalu ada membrana perinei, dan ada spasium perinei profundum. Untuk diafragma pelvis terdapat musculus levator ani, dan ada musculus puborectalis, dan ada musculus pubococcygeus. Lalu untuk fungsinya sendiri itu untuk menyokong dan mempertahankan viscera dari pelvis pada tempatnya, lalu mendorong otot-otot abdomen saat batuk dan mencegah peningkatan tekanan di pelvis. Lalu ada musculus coccygeus, itu fungsinya untuk menopang diafragma dari pelvis. Selanjutnya ada membrana perinei, itu fascia tebal yang membentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang dari arcus pubicus. Itu letaknya horizontal karena di bagian antero itu akan membentuk celah di antara membrana dan juga ligamentum pubicum inferior. Lalu di atasnya ada ruangan tipis yang disebut spasium perinei profundum. Lalu
ada lembaran otot rangka yang fungsinya sebagai sphincter terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator. Nah, untuk muskulus yang ada itu ada muskulus sphincter uretra externum dan juga ada muskulus transversus perinei profundus kalau pada pria. Lalu untuk pada wanita itu ada muskulus kompresor uretra dan muskulus sphincter uretra vaginalis. Lalu untuk pembagian regio perineum, jadi perineum itu regio yang letaknya di dasar pelvis yang dibagi menjadi dua regio. Untuk regio anterior itu regio urogenital. Ini pada kalau yang kiri itu pria, yang kanan wanita. Lalu di regio posterior itu adalah regio analis yang akan dipisahkan oleh garis khayal yang menghubungkan antara kedua tuber ischiadicum. Kemudian untuk batas-batasnya, yang anterior itu ada margo inferior dari symphysis pubis. Lalu untuk batas anterolateralnya itu ada margo inferior dari symphysis pubis. Lalu untuk batas anterolateralnya itu ada rami ischopubica. Lalu di batas posterolateralnya itu ada ligamentum sacrotuberal, dan di bagian posterior ada apes dari coccygeus. Selanjutnya perbedaan pelvis pria dan wanita. Untuk pertama itu ada di aditus pelvisnya. Jika pada wanita aditus pelvisnya itu lebih bulat, kalau pria lebih lonjong. Lalu untuk exitus pada wanita itu lebih luas, kalau milik pria itu lebih sempit. Lalu untuk sakrumnya di wanita pendek, luas dan kurang melengkung. Untuk pria lebih panjang, sempit dan sangat melengkung ke depan. Lalu untuk os coccygeus di wanita lentur, kalau di pria kuat. Lalu untuk os iliumnya di wanita lebih miring ke lateral, sedangkan pada pria lebih tegak. Kalau untuk kavitas pelvisnya pada wanita itu dangkal tapi sangat luas. Lalu sedangkan kalau pada pria itu dalam tapi sempit. Lalu untuk tulang pelvisnya di wanita itu tipis dan tidak kuat. Kalau pada pria itu tebal dan sangat kuat. Lalu untuk arcus pubicusnya di wanita lebih membulat, kalau pria lebih sempit. Lalu untuk foramen obturatorumnya di wanita triangularnya kecil, kalau pada pria lebih lebar. Lalu untuk acetabulum wanita lebih kecil. Lalu untuk incisura ischiadicanya wanita luas dan dangkal, kalau pada pria sempit dan dalam. Dan untuk spina ischiadicanya di wanita itu tidak terlalu menonjol, kalau pada pria sangat menonjol. Lalu ada bidang Hodge, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama Hodge 1 itu ditarik tinggi aditus pelvis. Lalu bidang Hodge 2 itu sejajar dengan bidang Hodge 1 dan ditarik dari tepi bawah dari symphysis os pubis. Lalu untuk bidang Hodge 3 itu sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2 dan ditarik dari spina ischiadica. Lalu bidang Hodge 4 itu sejajar juga dengan bidang Hodge yang lain dan ditariknya dari os coccygeus.
Lalu untuk tindakan episiotomi itu jika ketika melahirkan perineum itu akan meregang dan dapat robek. Nah, untuk mencegah